welcome to your podcast Area Eluzai. Halo teman-teman semua, hari ini kita bakal hadir buat nemenin teman-teman semua dengan cerita dari Kak Mona. Halo. Halo Kak Mona, gimana kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan. Oh iya, dengar-dengar baru kemarin ya, Kak Mona abis wisuda ya? Ya, Itu di universitas mana ya Kak? di Wijaya Kusuma Surabaya, Oh. jurusan Fakultas Kedokteran Hewan. Wow, kedokteran hewan pasti susah ya? Dokteran hewan ya? Susah-susah, gampang susah. Oke. Banyaknya susah. Sebelum masuk ceritanya nih ya, kita bakal lihat beberapa dokumentasi yang udah ada di Instagramnya Kak Mona. Oke, boleh ditampilin? Nah, ini dia. Ini adalah salah satu bentuk momen buat Kak Mona ya, yang telah menempuh kuliah berapa tahun? 7,5 tahun. Wah, ini kayaknya ada cerita menarik ini. Nanti kita kulik-kulik ya. Next. Wah, ini sama mamanya. Oh, mamanya bela-belain ke sini ya buat datang wisuda ya? Sangat. Kalau papa? Papa sedang sakit jadi nggak bisa datang. Oh, jadi berhalangan Iya. hadir. Oke, next. Wah, senyumnya itu benar-benar menggambarkan ya kalau udah lega gitu ya. Oke. Nah, ini siapa ini? Boleh diceritain sekilas? Kalau yang tengah itu teman sangkatan, Mm-mm. sama-sama berjuang juga 7,5 tahun. Oke. Kalau yang sebelahnya lagi itu teman. Oh, oke. Wah, keren. Oke, balik lagi ke inti pembicaraan kita. Dari kuliah ini, tadi dengar 7,5 tahun, ya kan? 7,5 tahun itu kenapa kok? Ada apa? Apa yang membuat Kak Mona akhirnya menempuh sampai 7,5 tahun itu gimana ceritanya? Jadi pas sebenarnya kan sudah dari semester 1 sampai semester 7 itu teori sudah kelar semua, nilai bagus, ya memuaskan lah. Cuman pas mau ngurus proposal skripsi itu ada kendalanya itu keuangan tentu, terus ada masalah keluarga dan itu mempengaruhi. Oke. Jadi- Mempengaruhi ya. Iya. Jadi kayak mau semangat ke kampus jadi Down down. duluan. Iya. Emang Gitu. kalau boleh tahu nih, kendala yang waktu itu kan tadi ada apa? Keuangan. Keuangan. Ada masalah keluarga juga. Terus ya? ada relationship sama ini teman. Oh, ada masalah. Ada juga sama masalah temen. gitu, ya. Oh, kenapa itu kira-kira? Gimana ya? Kayaknya berat ini ya, terlalu berat diceritakan. Atau yang lain deh. Terus gimana ceritanya sampai akhirnya bisa menempuh skripsi itu dengan lancar? Ya puji Tuhan itu karena pertama karena dukungan orang-orang terdekat. Ya, kayak mama, terus saudara-saudara, papa, teman rohani sebenarnya, teman rohani. Kalau teman-teman yang biasa kan pasti ya paling semangat ya gitu. Tapi yang benar-benar support itu ya kayak dalam pelayanan itu sebenarnya. Terus gimana itu perjalanan skripsinya kira-kira? Ada kendala lagi di dalamnya atau gimana? Banyaknya sih kendala keuangan sih. Oh, banyaknya kendala keuangan. Tapi puji Tuhan ya, Ya, puji Tuhan. sudah sampai menempuh selesai, benar-benar selesai. Berarti Kak Mona ini pelayanan juga ya? Kok tadi dengarnya dari teman-teman pelayanan juga? Iya. Pelayanan Pelayanan apa nih? pelayanannya tuh di gereja jadi singer. Oh, jadi single. Iya. Selain itu, Ya sekarang dipercayakan di youth. puji Tuhan. Nah, Kak Mona ini kan asalnya dari mana? Kupang. Dari NTT. Kupang ya? Iya. Dari Kupang kuliah ke sini, kuliahnya di Surabaya. Surabaya. Nah, di Surabaya ini merasakan apa?
ada sesuatu perbedaan nggak? Khususnya Banyak. diri Kak Mona sendiri. Banyak. Ya. Bisa diceritakan. Ya dulu itu aku tuh orangnya nggak percaya diri. Kalau misalkan ngobrol sama orang nggak bisa tatap muka, lihat mata orang itu nggak bisa. Biasanya lihatnya tuh dari ini ke bawah. Terus kayak pemalu, selalu minder kalau ketemu orang, dan sebenarnya ada sih keberanian, cuman kayak tertahan karena ya itu rasa minder itu yang bikin. Tapi puji Tuhan sekarang sudah muncul kepercayaan diri, terus sudah mulai berani lah. Puji Tuhan. Bisa diceritain nggak kira-kira kenapa kok dulu itu orangnya nggak percaya diri banget atau ngerasa gimana gitu? Itu dari NTT ya, memang dari dulunya seperti itu. Kenapa kok sekarang di Surabaya tiba-tiba mempunyai keinginan untuk memiliki kepercayaan diri lebih, itu gimana ceritanya? Mungkin karena dekat, mungkin banyak tekanan kali. Kan didikan keluarga itu kayak kamu harus gini, kamu harus gitu, kayak gitu. Kayak banyak aturan-aturan yang kayak kita tuh nggak bebas. Aku merasa nggak bebas kalau di sana. Maksudnya kayak untuk menyampaikan pendapat itu harus orang yang lebih tua yang harus kita dengar. Kita nggak bisa, walaupun mereka salah pun tetap harus itu. Aku kan orangnya suka apa ya? Kalau ada yang salah aku mau bilang itu salah gitu. Tapi nggak bisa. Terus karena dididik dengan cara yang keras juga. Yang keras itu yang bagaimana? Ya dipukul. Gitu. Ya. Kayak apapun impian aku itu tertahan. Nggak bisa. Aku mau ini nggak bisa aku sampaikan ke mama sama papa. Soalnya kan beda kita. Aku di rumah nenek, bukan sama orang tua. Jadi sekarang merasa bebas ya di Surabaya? Ya merasa bebas. Bebas. Ngomong-ngomong, pertama kali jadi singer itu kan butuh kepercayaan diri lebih nih. Itu gimana? Rasanya gimana? Gimana ya? Takut salah. Iya, takut salah. Cuman dorongannya itu karena itu juga satu keinginan, karena saya pikir ya Tuhan, ini yang Mona bisa gitu, untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini yang Mona punya suara, Mona mau menyanyi untuk Tuhan. Jadi itu yang bikin punya kepercayaan diri. Iya. Oh, jadi itu alasan utama kenapa Kak Mona mau juga untuk terjun ke pelayanan singer gitu ya? Iya. Wah, keren itu, keren sekali. Karena kita semua tahu gitu kan, kalau kita pelayanan di mimbar kita harus punya kepercayaan diri juga gitu. Nah, sedangkan Kak Mona kan awalnya tadi backgroundnya dari NTT sudah tidak mempunyai kepercayaan diri lebih, cuman sekarang mau untuk berubah dan bertumbuh lagi ya. Terus Kak Mona ini nggak ada ada kayak kerinduan lain nggak sih selain pelayanan singer? Ya, sebenarnya kerinduan yang besar sih, ingin menjangkau jiwa. Pengen menjangkau jiwa. Iya. Tapi pernah nggak secara nggak langsung Kak Mona lebih kayak, wah temenku ada nih yang dari NTT gitu, terus Kak Mona jangkau sendiri, atau dengan cara Kak Mona sendiri yang setidaknya itu menggambarkan kalau Kak Mona ini menjangkau jiwa? Aku lebih suka, maksudnya kalau misalkan aku memikirkan, pasti
akan sulit, maksudnya kayak ngalir aja gitu. Nggak tahu, kayak tiba-tiba Tuhan kayak percayakan orang ini tiba-tiba datang, terus langsung kayak ngalir aja gitu. Nggak ngerti aku ceritanya. Gimana ya? Tapi emang lebih suka deket ya sama, maksudnya mendekat pada setiap personal orang gitu. Mungkin pembawaan diri kali ya. Pembawaan diri ya? Iya, kayak orang kayak cepat akrab gitu. Kalau misalkan nggak tahu ya, apa aku yang, menurut Cynthia gimana? Berarti Kak Mona ini tipe orang yang mudah akrab gitu sama orang. Ya, lumayan. Jadi akhirnya yang membuat Kak Mona itu bisa deket sama personal, terus apa ya, kayak menggunakan cara itu mungkin dia untuk bisa menjangkau jiwa gitu. Yes. Karena merasa punya pendekatan yang bagus dengan orang, akhirnya ketika Kak Mona merasa bahwa personal ini kurang dekat dengan Tuhan, akhirnya Kak Mona yang menjangkau jiwa dia untuk lebih dekat lagi gitu sama Tuhan. Nah, sebenarnya gini, biasanya itu kalau berteman itu ya temanan aja. Cuman kadang ketemu sama orang-orang ya kayak aku merasa dia tuh butuh sesuatu gitu. Maksudnya kayak dia butuh dukungan, dia butuh support. Dan kadang itu kayak ceritanya itu ngalir aja. Kayak misalkan kita ngobrol terus tiba-tiba Tuhan pakai aku, tiba-tiba aku digerakkan untuk kayak bersaksi. Nah itu jadi kayak ngalir gitu. Dan akhirnya ya puji Tuhan ada beberapa yang diberkati. Terus kadang juga mungkin karena yang seperti tadi, karena akrab dengan teman-teman, cepat mudah itu nyaman. Akhirnya mereka juga kadang kalau bertanya gitu ya. Oh gitu. Kalau dari Kak Mona sendiri nih, sebelum Kak Mona terjun ke pelayanan nih, Kak Mona udah pernah belum sih merasakan apa ya, berjalan bersama Tuhan atau seperti punya momen sendiri sama Tuhan? Pernah. Apa tuh? Boleh diceritain nggak? Yang aku boleh nggak cerita yang waktu pertama kali kenapa aku bisa percaya diri? Ya boleh. Waktu itu kan ikut SPK di Angkatan 9. Itu dulu aku kalau hafal ayat itu bukan hafal ayat aja, cuman maksudnya kalau bacaan untuk membaca saja itu berulang-ulang susah kalau nangkep di kepala. Tapi waktu itu dikasih tugas kan hafal ayat di Galatia 2 ayat 10. Itu lumayan panjang itu. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku, dan hidupku dalam aku. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku, dan hidupku yang sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Itu lumayan panjang itu. Nah, aku karena dekat sama ada teman sekamar, dia tuh juga kayak dia mempraktekkan kan. Dia bilang kalau misalkan dia kalau dia pagi-pagi sebelum ke kampus atau misalkan dia mau ada event tertentu, dia mau tampil, pasti dia harus ngaca dulu sebelum keluar. Dia ngaca dulu, dia bilang, aku itu mempesona, aku luar biasa. Pokoknya memperkatakan hal-hal yang memberkati dia, maksudnya mendorong rasa percaya dirinya. Jadi aku tuh mikir, oh ya, coba aku hafal depan cermin, terus aku tunjuk-tunjuk. Maksudnya kayak seakan-akan aku tuh lagi bicara sama orang gitu. Jadi aku praktekkan, aku bilang,
namun aku hidup, aku pakai tunjuk, namun aku hidup tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, jadi pas itu setiap hari dari kan Sabtu kan jadwal SPK. Dari pokoknya Minggu, Senin, Selasa sampai Jumat itu aku praktekkan seperti itu. Dan setiap kali sebelum latihan itu, mulai latihan. Aku berdoa. Aku bilang, karena sering dengarkan, aku bilang, aku perkatakan dengan iman, aku bilang, Tuhan Yesus, Mona percaya firman Tuhan itu hidup dan firman yang akan yang ini sekarang Mona mau hafal ini, itu yang akan menghidupkan Mona. Jadi aku perkatakan itu dan mulailah aku itu kan praktekan kan. Dan itu benar-benar dengan sendirinya tuh buat aku percaya diri. Pertama kalinya aku berdiri di depan dan lihat banyak orang. Ya ketika itu momen itu hafal ayat-hafalan yang dikasih sama waktu itu kalau nggak salah Ceyoyo gitu. Ya. Terus gimana itu rasanya waktu hafalan di depan banyak orang? Dulu kan aku biasa tremor, terus jantungnya deg-deg gitu kan. Tapi kemarin itu waktu itu benar-benar kaget sendiri. Wah, ternyata aku percaya diri gitu. Dan itu momen yang benar-benar tahu kalau ternyata rasa percaya diriku timbul karena itu. Sebenarnya karena firman yang hidup dalam aku gitu. Berarti akhirnya dengan hal itu, dengan momen itu, kemudian Kak Mona menyadari bahwa ternyata sekarang aku udah percaya diri gitu ya. Iya benar. Dari firman sebenarnya. Karena benar-benar mengimani bahwa firman itu yang hidup di dalam kita dan firman yang menghidupi kita. Jadi sampai saat ini juga kalau misalkan baca firman itu pasti suka merema gitu. Ya kadang kalau misalkan ada kesalahan itu pasti tiba-tiba langsung ditegur. Kayak waktu itu pernah kejadian aku tuh marah sekali sama teman. Marah dan sudah mulai berpikir yang jelek, pengen lakukan hal yang jahat. Terus tiba-tiba kayak kan lagi marah ini, tiba-tiba kayak ditegur. Aku ingat waktu itu di kejadian 4 kalau nggak salah ya, yang Kain dan Habel, yang Tuhan menegur Kain itu dan dosa sudah mengintip di depan pintu kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Jadi harus hati-hati. Maksudnya kayak aku diperingatkan seperti itu. Kayak seperti itu. Kalau misalkan pokoknya banyak hal. Tapi kalau ya itu dia kan nggak mudah sih. Pasti ada ya jatuh bangunnya. Jadi itu sih. Tuhan menunjukkan kemurahannya, menunjukkan penyertaan Tuhan ya. Kalau Kak Mona itu gak boleh berpikir yang macam-macam gitu. Terus akhirnya dapat ayat itu tadi yang menyejahterakan hatinya Kak Mona. Terus ada satu lagi, itu waktu berlibur juga. Itu sehari itu setelah itu. Juga? Iya. Pokoknya selang beberapa hari setelah kejadian itu, aku tuh mikir pas bangun tidur, kan biasanya kan pagi-pagi Mama tuh ajak doa bersama sebelum melakukan aktivitas kan. Tapi aku kan orangnya bangun telat, suka banget. Bangunnya siang ya siangan. Iya. Nah pas bangun siang itu semua kan sudah nggak di rumah. Nah Alkitab itu masih ada di ruang tamu. Kan biasa doa kita tuh di ruang tamu. Rumah kita kan kecil tuh. Jadi kalau ada kumpul pasti di ruang tamu. Ada Alkitab di situ, aku duduk terus lihat. Kayak aku digerakkan kan. Ayo berdoa. Ayo berdoa. Aku dalam tanya semuanya tidak mau berdoa lagi.
masa depan Mona nggak jelas. Nggak mau berdoa lagi. Terus kayak digerakkan gitu, kamu harus berdoa, buka Alkitab. Akhirnya ya buka Alkitab dulu. Nggak, aku buka Alkitab dulu. Pas buka gini langsung tek ayatnya di Yeremia 7 ayat 17 kalau nggak salah, bilang ini ada harapan untuk masa depan, ya masih ada harapan untuk masa depan kalau nggak salah ya, pokoknya tentang masa depan lah. Langsung aku nangis saat itu, tanya semuanya mau berdoa. Karena merasa bahwa oh Tuhan kasih harapan ini sama Iya, gitu ya. maksudnya kayak apa ya, kita tuh kalau sama Tuhan itu ya benar-benar kalau kita sudah terima, kita mau punya komitmen sama Tuhan, Tuhan nggak tinggalkan. Selalu ada saja, kayak kalau orang bilang selalu ada jalan ke Roma, tapi sama Tuhan itu nggak ada batasannya. Kita tuh kalau ada jalan buntu, Tuhan bisa buka pintu-pintu yang lain gitu. Ya menurut kita jalan buntu, padahal mungkin menurut Tuhan itu sesuatu yang jangan dulu ke situ, kamu harus ke sini dulu, kayak gitu. Harus mengikuti proses berarti ya. Iya. Terus jadi setelah mendapatkan firman itu, hatinya Mona jadi tenang. Jadi tenang. Oh puji Tuhan. Pastinya. Tapi langsung ngerjain ini nggak? Proposalnya nggak? Nggak. Oh, itu yang sangat disayangkan saudara. Tapi untuk kedepannya setelah hari-hari itu dijalanin sama Kak Mona, cuman Kak Mona tetap ini nggak semangat lagi nggak buat nyelesain perkuliahan? Pasti semangat tuh. Cuman kadang itu ya itu dia, kita kalau sudah semangat sama Tuhan ada saja hal-hal yang kayak menggoda gitu ya. Ya, kadang menggoda, kadang juga kayak ibaratnya tuh kayak kayak iblis tuh nggak mau kita tuh dekat sekali dengan Tuhan. Jadi dia tuh tahu kelemahan kita kan. Kayak kelemahanku itu banyak kelemahanku. Aku punya boleh nggak aku sharing kelemahan? Oke. Aku tuh suka nonton yang nggak benar dulu. Bahkan kalau lagi down, aku merasa itu hal yang bisa ya kayak pelarian pasti ke situ. Ya. Dia buat kayak misalkan kadang cuman hal sepele, kayak misalkan aku dibuat sensitif gitu. Aku kan mudah sensitif orangnya kan. Sekarang maksudnya mau belajar sih untuk mengontrol emosi. Nah, kadang itu kayak dibuat tiba-tiba mamaku telepon kasih kabar yang gini-gini. Itu pasti aku langsung ya kepikiran gitu. Kepikiran, sudah sensitif. Kalau sudah seperti itu, apalagi kalau misalkan pokoknya dia tuh kayak membuat aku bagaimana caranya supaya Mona ini gak berdoa, Mona ini gak puasa, Mona ini gak nyanyi puji-pujian, penyembahan, Mona gak saat teduh. Jadi saat aku gak fokus ke situ, dia mulai main pikiran aku, jadi kayak pokoknya terganggu betul. Akhirnya mudah down kan. Nah pas mudah down itu muncullah hal-hal yang membuat aku tuh kecewa, dan akhirnya kembali lagi ke dosa lama. Jadi gitu, ya jatuh. Tapi puji Tuhan ada teman-teman, aku bilangnya teman rohani. Soalnya ya kita dekatnya itu sebenarnya karena kesaksian sih. Karena pengenalan sama-sama mau kenal Tuhan Yesus bareng gitu. Aku curhat sama dia. Dia yang suruh kembali lagi. Jangan gitu. Terus kadang itu pas ada pelayanan misalkan. Aku bilang pas aku dipilihkan, Mona jadwal pelayanan nanti minggu depan. Pas tahu itu aku baru habis jatuh gitu.
aku secara ini ya pasti langsung wah pengen, maksudnya apa ya, kayak merasa nggak layak gitu kan. Jadi pengennya sudah aku pokoknya ini pikiran gue nih mikir bilang nggak ya, maksudnya nggak usah, maksudnya kayak kasih tahu apa diganti aja gitu. Minta Minta pengganti. Tapi nggak enak. Entah, nggak tahu kenapa setiap kali berpikir seperti itu kayak dibuat molor terus, molor, akhirnya nggak kesampaian gitu untuk ngomong. Tapi akhirnya aku tanya ke temanku kan, dia bilang jujur aja sama pemimpinnya, jujur. Akhirnya aku jujur. Terus pemimpinnya bilang, kamu jangan terintimidasi katanya. Itu iblis mau buat kamu itu supaya kamu tuh nggak fokus pelayanan, kayak gitu. Jadi akhirnya itu yang membuat aku tuh kayak merasa, oh aku nggak ditolak. Ya karena itu yang membuat aku kan menerima gitu ya. Bahkan kalau bisa dibilang di saat jatuh dalam dosa pun Tuhan tetap ingin Kak Mona ini dekat lagi sama Tuhan melalui pelayanan itu tadi. Benar. Terus ada cerita apa lagi nih Kak? Ini deh, dalam pelayanannya Kak Mona, ya kan? Kak Mona kan sebelumnya tanya dulu, di NTT pernah pelayanan nggak? Pernah. Apa itu? Ya cuman nyanyi-nyanyi aja, kayak isi lagu di gereja gitu. Tapi bukan pelayanan kayak, ya kayak pengen bersaksi, itu pelayanan bukan sih? Bisa jadi. Memberikan kesaksian gitu. Memberikan kesaksian tapi lewat pujian. Gimana itu Kak? Kok baru dengar sekarang ya? Ya kalau di sana tuh kayak gitu. Jadi ya mungkin karena beda ini kan. Bisa dikasih contohnya nggak? Ya kalau kita mau ya kayak pengen apa ya? Kalau menurut mamaku tuh kalau kesaksian tuh ada dua misalkan. Yang satu itu kesaksian seperti ya bersaksi, kayak bercerita gitu kan. Yang kedua itu ya bernyanyi. Jadi kita kesaksian lewat pujian. Berarti memang dari basicnya keluarganya Kak Mona ini memang deket banget ya, maksudnya masalah kayak personal sama Tuhan itu benar-benar dibangun dari keluarga gitu. Dari mama sih. Oh lebih ke mama ya? Iya. Kalau papa? Papa ikutin mama. Tapi nggak, berarti intinya kayak kompornya ini di mama gitu ya? Semuanya mama. Jadi yang sama ini membimbing Kak Mona juga untuk masalah rohani. Mama kadang juga. Mungkin karena jarang sama-sama kan. Cuman kayak caranya mama itu kayak ngajak ikut, nanti aku lihat. Dulu itu kayak merasa kita tuh jauh. Karena maksudnya namanya anak pasti butuh kayak belayan langsung dari ibu. Nah aku tuh jarang kayak diperhatikan, karena aku orangnya butuh sentuhan. Ya butuh sentuhan, aku kayak pengen dipeluk atau pengen kamu tuh harus begini, kamu tuh harus begitu, kayak diatur yang lembut kan. Tapi mamaku orangnya kan jangan gini, jangan gitu, kayak gitu, suka tunjuk-tunjuk. Jadi akhirnya kayak merasa aku sama mama tapi kayak bukan sama mama. Ibu dan anak gitu, kayak apa ya, aku merasa asing aja kayak gitu kan. Jadi ya kadang karena merasa hal-hal itu akhirnya
aku pernah berpikir bahwa masa aku ini, maksudnya mungkin gak ya aku ini anaknya mama, maksudnya kok mama bisa percaya diri di depan orang banyak, kok aku kayak gini ya, ngomong sama orang aja gak bisa tatap mata, aku kadang seperti itu kan. Jadi gak sadar ternyata sekarang ini, maksudnya aku melihat setelah perubahan di sini, mengalami banyaknya perubahan di sini, aku melihat malah kayak aku tuh semakin mirip mama. Ya mungkin karena waktu masih kecil mama tuh walaupun nggak kayak belai-belai kayak perhatian khusus sama anaknya, tapi kan kalau kemana-mana, misalkan dulu kan mama juga pelayanan, mama pelayanan kayak KKR di mana-mana, aku tuh diajak. Aku diajak sering, malah aku yang paling sering diajak. Ya dari situ. Jadi dari situ aku banyak melihat mama. Ya mama tuh tampil di depan seperti apa, mama bicara sama orang-orang seperti apa, mama memperlakukan orang seperti apa, kegiatannya mama apa saja, itu aku perhatikan. Dan sekarang mungkin karena sudah menerima mama, jadi kayak mulai melihat bahwa oh ternyata aku ini sudah, maksudnya ternyata aku mirip mamaku. Bahkan saudara-saudaraku semua bilang, malah aku tuh dibilang nama mamaku gitu, disebut mamaku gitu. Ya, ih mama gitu, begitu. Oh berarti dulu awal-awal itu belum menerima mama sepenuhnya, karena mungkin ngerasa kok mama ini nggak kayak mama-mamanya temanku gitu, yang ngasih perhatian penuh gitu. Terus akhirnya dideketin sama mama, maksudnya pendekatan mama dengan cara ngajak Kak Mona itu tadi, ngajak Kak Mona ikut kegiatan-kegiatannya mama, terus akhirnya Kak Mona ini. Nah, tapi berarti baru menerima kehadiran mama sepenuhnya itu waktu di Surabaya atau? Di Surabaya, dan itu mulai punya keinginan itu pas setelah pelepasan waktu SPK. Oh, jadi setelah pelepasan SPK itu baru. Oh, jadi sebelum-sebelumnya walaupun udah di Surabaya tapi masih belum ya? Masih belum menerima mama. Masih belum. Berarti SPK ini membawa dampak yang besar buat Kak Mona. Sangat. Puji Tuhan. Ya, ada lagi nggak dampak apa lagi yang Kak Mona dapat dari SPK selain nerima mama sepenuhnya? Punya keinginan untuk belajar untuk mengampuni. Iya, mengampuni bukan cuma mama, bukan cuma keluarga, tapi kayak kesalahan-kesalahan kecil kan. Aku kan orangnya mudah tersinggung dulu. Oh, sangat sensitif dulu itu. Jadi kayak tahu kan apa ya? Aku itu, Bapak Gembala pernah bilang, kalau dengar firman, kalau cuman setengah taat itu sama dengan tidak taat kan. Jadi aku tuh mau benar-benar praktekkan, aku mau taat gitu. Jadi kalau misalkan aku tersinggung, pasti kan bawaannya marah. Kalau sudah marah, aku nggak mau lihat orang itu, nggak mau sapa orang itu, malah aku mengurung diri dalam kamar kayak gitu kan. Jadi kembali lagi, ada saja caranya Tuhan buat aku tuh kayak contohnya ini, aku pernah mengalami kayak aku marah sama temanku, aku tahu dia salah, cuman namanya kalau teman salah pasti rasanya pengennya tuh dia minta maaf, tapi dia orangnya susah untuk minta maaf gitu kan. Jadi aku tuh kesal banget, tapi aku curhat sama teman yang satunya yang benar-benar dia tuh nggak bela dia, juga nggak bela netral aku. Iya, nggak netral, tapi maksudnya netral, cuman gimana ya,
dia kayak bijaksana begitu kalau menyikapi masalah kan. Dia nyuruh aku tahu, aku tahu dia tuh pasti ngarahin aku untuk minta maaf ke dia. Pokoknya merendahkan diri untuk minta maaf. Tapi kan aku tahu aku tuh benar, maksudnya bukan benar sih, kayak dia yang salah, makanya buat aku marah gitu kan. Dan akhirnya gimana ya, berat ini kayaknya. ya sebenarnya ini baru-baru ini ya kejadiannya. Jadi aku karena pas kejadiannya tuh kemarin pas kematian, pas hari Jumat Jumat Agung. Nah, Bapak Gembala kan bilang harus bereskan. Kan pas firmannya Bapak Gembala saat itu harus bereskan, jangan ada gengsi, jangan ada suka tersinggung kayak gitu kan. Jadi akhirnya aku merasa aku harus taat gitu. Dan pulang aku mikirkan, aku bilang gini, pas Bapak Gembala bilang, pas penyembahan setelah firman itu, aku berdoa, aku bilang, Tuhan, Mona mau minta maaf, tapi Mona butuh Tuhan yang tuntun. Terus kayak aku tuh dikuatkan, kayak Tuhan tuh sendiri yang akan menuntun aku. Akhirnya pas pulang, aku kepikiran aja, kayak pergi peluk dia terus minta maaf. Karena aku jarang pelukan sama dia. Bahkan dalam setahun kita tuh pelukan bisa hitung 2-3 kali setahun. Okay. Jadi ini sebenarnya teman atau musuh? Teman, cuman ya kayak gitu, dekat sekali, cuman jarang pelukan. Oh, mungkin kontak fisik itu nggak terlalu. Iya. Kayak yang kayak saling negur dengan seperti ini mungkin. Iya. Salaman aja jarang. Tapi kalau tidur bareng, buat apa-apa bareng, masak bareng, kayak gitu. Akhirnya pas pulang, aku ketuk pintu, terus dia buka, tanya lagi ngapain. Ini lagi online kan, ibadah online. Aku bilang, ayo bangun dulu. Ini lagi online, maksudnya ibadah. Apa-apa, pause dulu, aku bilang gitu. Pause dulu, aku nggak mau tahan-tahan lagi kan. Akhirnya aku dia pause, terus dia berdiri. Aku bilang, kamu nggak perlu, silakan aku masuk. Nggak, silakan aku masuk, aku kan tamu. Pokoknya kayak buat mencairkan suasana gitu kan. Akhirnya diajak masuk, aku tutup pintu, langsung aku peluk. Aku bilang minta maaf. Ternyata dia nangis. Aku nggak tahu dia nangis karena apa. Tapi ya pokoknya intinya aku mau melakukan gitu. Cuman setelah itu karena dia nggak ada respon apa-apa, mungkin karena aku merasa dia perlu minta maaf karena dia yang salah kan. Oke. Pokoknya kan aku masih merasa gitu. Maksudnya dia nggak merasa dia salah apa kayak gitu kan. Masih ada pikiran kayak gitu jadi ya berarti. Sudah minta maaf, sudah lega. Cuman kayak masih ada perasaan yang kayak dia nggak sadar kah kalau dia salah, atau mungkin kayak mulai bertanya-tanya, mungkin dia tuh sengaja kan, ini karena kesalahannya itu karena salah bercanda gitu, nanggapin candaannya tuh kayak aku buat candaan. Maksudnya ini bukan candaan sih, aku cuman kayak goda-goda dia dengan hal-hal yang dia sukai kan. Terus dia malah bercanda ke hal yang buat aku itu mungkin nanti lain kali aku ceritakan ini. Cuman kayak itu benar-benar buat sakit hati gitu. Kayak apa yang aku ceritakan ke dia selama ini ternyata dia simpan dan saat aku bercandai kayak itu benar-benar di luar garis gitu. Kayak misalkan aku bercandanya A, dia tanggapinnya B yang itu buat aku tuh
itu sensitif banget, soalnya kan itu masalah pribadi aku, tapi kayak disinggung gitu, kayak gitu. Dan akhirnya hanya karena persoalan itu aku marah. Nah, kembali lagi setelah minta maaf itu, aku malah karena merasa seperti itu akhirnya aku diam, aku di dalam kamar, kadang juga nggak sapa. Biasanya kan shalom gitu kalau pulang kan. Tapi ini diam aja, dia juga diam. Kalau aku di dapur dia masuk kamar, kalau aku di kamar dia keluar. Masih canggung gitu ya? Iya, masih canggung. Akhirnya pas kemarin dorongan ini juga sih, karena aku juga curhat sama mama kan, aku minta solusi, mama gimana. Terus aku bilang ke teman-teman dukungan temanku yang aku bilang bijaksana tadi. Ya dia lumayan bijaksana, jadi dia dorong aku, dukung aku. Dan aku karena ini juga sih, karena pelayanan. Terus kemarin kan kita puasa kan, nah pas puasa itu baru kayak aku merasakan damai sejahtera. Nah ini kunci dari semua perjalanan hidupku itu. Kalau misalkan aku puasa benar-benar fokus kayak pelayanan, benar-benar kayak hubungan aku sama Tuhan itu dekat, terus baca firman, saat teduh, itu pasti damai sejahtera, sukacita pasti aku rasakan. Tapi kalau misalkan jadwalnya itu kayak waktunya untuk misalkan saat teduh, nanti dulu tunda dulu, akhirnya besoknya nanti dulu tunda dulu. Nah itu kalau bolong-bolong itu yang buat kayak peluang, mulai buka celah untuk iblis tuh masuk, dan akhirnya dia mulai curi damai sejahtera, curi sukacita sedikit-sedikit. Dan yang akhirnya itu kan tujuan iblis itu ya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah dia mulai dari hal-hal kecil itu gitu. Jadi selama Kak Mona diperhadapkan dalam masalah, dalam suatu perkara atau apapun itu, Kak Mona menghadapinya dengan doa dan puasa. Iya. Jadi karena puasa kemarin itu, dan akhirnya kayak Tuhan buat perkara yang luar biasa. Ya walaupun mungkin menurut orang hal sepele, tapi untuk bicara sama temanku ini aku merasa butuh perjuangan gitu kan. Dan akhirnya kayak ya mengalir aja gitu. Kayak aku sapa dia, terus tiba-tiba ya dia juga ngobrol, aku malah gak ngingat lagi yang masalah-masalah kemarin, sakit hati, apa segala macam, kekecewaan, itu sudah ya, disapu bersih. Iya, disapu bersih. Iya benar. Ya, itu karena puasa, doa, puasa. Ya. Tapi gimana sekarang hubungannya sama temennya? Sudah sangat baik. Puji Tuhan. Sudah rukun. Berarti udah menemukan kemenangan ya dalam masalah itu ya. Kak Mona percaya nggak sih kalau semisal kita dapat suatu masalah, yang masalahnya itu mungkin kita hindari atau kita udahlah melarikan diri aja lah, nggak mau ngadepin masalah itu, tapi besoknya kita akan dihadapkan dengan masalah yang sama? Iya. Percaya. Pernah mengalami juga? Pernah. Tapi apakah sekarang sudah mencapai kemenangan? Sebenarnya justru karena diulang kayak menghadapi masalah yang sama itu akhirnya kayak kayak membentuk kita secara pribadi. Jadi kayak aku tuh merasa mengenal diriku. Jadi setiap ada masalah yang sama, aku tuh mengenal, kayak koreksi diri, apa yang kurang. Kayak misalkan hari ini, misalkan aku diperhadapkan masalah itu, oh mungkin kayak misalkan aku kurang di kesabaran. Kayak kita tuh dilatih untuk
setiap harinya itu diperlengkapi dengan yang 9 buah roh itu. Aku percaya itu. Jadi misalkan hari ini mungkin aku sukacita, tapi masih kurang nih damai, mungkin masih kurang di kesabaran, mungkin masih kurang di pengendalian diri kayak gitu. Jadi ya, tapi tetap mau ya untuk belajar. Iya. Dan sampai sekarang sih ya setiap hari puji Tuhan mengalami kemenangan, tapi pasti besok-besoknya kan pasti ada lagi ya hal-hal yang seperti itu. Jadi harus tetap semangat ya Kak. Walaupun mungkin kedepannya kita kan nggak tahu ya apa yang akan terjadi. Hal mana dari hal yang tersensitif kita disentuh kita juga nggak tahu. Iya benar. Maksudnya ya namanya juga di mana ada terang di situ juga ada gelap, ya kan. Jadi kita nggak tahu hal mana yang akan terusik dari diri kita, tapi kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan itu selalu ada gitu ya. Iya benar. Wah, saya salut banget ini sama ceritanya Kak. Memang damai sejahtera itu akan mendamaikan hati dan pikiran kita dalam menghadapi permasalahan. Ya. Keren sih. Hanya damai sejahtera dari Tuhan. Ya, damai sejahtera pasti datangnya dari Tuhan. Ada juga tapi Kak, kalau damai sejahtera datangnya dari iblis, tapi cuma sementara. Iya benar. Iya kan? Iya. Iya nggak sih? Benar. Tahu lagi sih. Tapi salut banget sih teman-teman dengar dari kesaksiannya Kak Mona, dari gimana cerita-cerita kehidupannya Kak Mona, dari yang di NTT sampai ke Surabaya dan mengalami pemulihan di SPK Angkatan 9. Saya percaya juga bahwa teman-teman yang pernah mengikuti kelas SPK di gereja kita, GBI Luzai tentunya, mengalami juga perkembangan dan maksudnya pertumbuhan kita ya secara pribadi pastinya untuk mengenal Tuhan lebih jauh atau mengalami penyertaan Tuhan. Itu saya yakin bahwa dari setiap kita punya perasaan itu dan punya pengalaman itu gitu. Ya. Dan dari Kak Mona ini kita juga bisa melihat gitu ya betapa mudahnya kalau iblis itu menjatuhkan kita. Walaupun di saat damai sejahtera, di saat kita baru menerima damai sejahtera, bahkan iblis bisa masuk ya dengan perantara orang lain mungkin. Iya. Nah, dan itu kita juga harus sama-sama belajar ya pastinya ya untuk lebih mendekatkan diri dengan Tuhan. Karena kalau saya lihat nih dari Kak Mona ini, dengan seiring berjalannya cerita-cerita tadi, kayaknya Kak Mona ini sekarang akhirnya menemukan prosesnya. Maksudnya menemukan prosesnya gini Kak. Kak Mona dihadapkan oleh suatu permasalahan. Dengan hal itu Kak Mona tersadar, kayak tersentak. Oh iya, aku berarti harus melakukan ini. Iya. Mungkin aku harus berpuasa, aku harus membaca Alkitab, berdoa dan lain-lain. Dan itu yang justru menguatkan Kak Mona kembali. Menguatkan dan mengembalikan damai sejahtera. Yang akhirnya bisa menopang Kak Mona juga ya sampai agar Kak Mona ini nggak sampai jatuh banget sampai jauh dari Tuhan gitu ya. Iya benar. Dan mungkin dari teman-teman juga bisa buat nyaring dari cerita-cerita Kak Mona ini mungkin ada yang pernah mengalami atau mungkin sedang mengalami atau apapun itu, teman-teman bisa lihat dari cerita-cerita ini, teman-teman bisa saring untuk diri teman-teman sendiri, kira-kira mana yang bagus, mana yang mungkin teman-teman gak cocok, itu teman-teman boleh saring sendiri untuk kehidupan kita sendiri masing-masing ya tentunya. Tapi yang terpenting di sini adalah dari ceritanya Kak Mona ini tadi, benar-benar luar biasa bahwa penyertaan Tuhan itu memang selalu ada. Dan teman-teman gak usah khawatir karena di setiap permasalahan itu pasti akan ada jalan keluar. Amin. Kalau kita tetap dekat sama Tuhan. Dan yang pasti tidak jauh dari Tuhan. Karena kita tahu walaupun kita dekat sama Tuhan pun justru cobaan yang dari iblis itu juga kuat banget. Gak kalah kuatnya ya sama iman kita sama Tuhan.
Jadi ya teman-teman bisa menyimpulkan sendiri ya gimana perjalanan hidup yang dari Kak Mona ini tadi, yang awalnya merasa gak ada masa depan dan sekarang bahkan sudah melampaui wisuda. Wah. Selamat Tuhan memberkati. Dan buat teman-teman juga, kalau barangkali teman-teman punya hal yang mau di-sharingkan sama kita, boleh mungkin dalam hal kehidupan di ranah pendidikan atau di ranah seni yang mungkin bisa memberkati teman-teman yang lain, boleh banget gabung ke podcast kita, karena next mungkin kita bakal hadirkan teman-teman yang lain yang bisa membagikan ceritanya masing-masing. Oke? Kalau gitu sampai jumpa lagi di podcast Joy Podcast selanjutnya. Bye, Tuhan memberkati.